Halo sobat ada jejak misteri, sering kita mendengar tentang ramalan yang katanya bisa memprediksi masa depan ratusan tahun sebelum terjadi. Ramalan yang konon sudah menubatkan datangnya penjajahan Belanda, Jepang, bahkan munculnya teknologi modern seperti pesawat dan televisi. Nama sosok itu adalah Prabu Jayabaya, raja bijaksana dari Kediri yang dipercaya memiliki penglihatan melampaui zamannya. Tapi, benarkah ramalan Jayabaya itu nyata? Ataukah semuanya hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh cerita rakyat? Nah, di video kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya Jayabaya, seberapa akurat ramalannya, dan mengapa membuatnya masih dipercaya hingga kini. Siapa sebenarnya Jayabaya? Jayabaya bukan sekedar tokoh legenda, ia adalah raja dari kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12 Masehi, tepatnya tahun 1135 hingga 1157. Dalam sejarah, namanya dikenal lewat Prabu Sri Aji Jayabaya, seorang raja yang dicatat dalam naskah kuno seperti Serat Calon Arang dan Kakawin Baratayuda. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan sangat disayangi rakyatnya. Namun, yang membuat namanya melegenda bukan hanya karena kepemimpinannya, melainkan karena ramalannya yang luar biasa. Konon Jayabaya memiliki kemampuan ilmu linui, ilmu batin tinggi yang memungkinkannya melihat masa depan jauh setelah kematiannya. Beberapa ramalan Jayabaya yang terkenal. Ramalan Jayabaya disimpan dalam naskah kuno berjudul Jangka Jayabaya. Kata jangka berarti waktu atau masa, sedangkan Jayabaya adalah sang penubat. Mari kita lihat beberapa ramalannya yang paling terkenal dan mencengangkan. 1. Datangnya bangsa kulit putih dan kulit kuning. Jayabaya pernah berkata, "Yen wis ana wong Jawa dadi bangsa kulit putih lan kulit kuning teka, Jawa bakal ilang kemuliaan lan kasugihane." Artinya, jika nanti datang bangsa berkulit putih dan kuning, maka kejayaan Jawa akan hilang. Banyak orang meyakini ini adalah ramalan tentang datangnya bangsa Belanda atau kulit putih dan Jepang atau kulit kuning yang menjajah Nusantara. Dan anehnya, urutan kedatangannya pun sesuai sejarah. Belanda datang duluan, lalu Jepang menyusul. Kedua, zaman Kolobendu, masa kekacauan dan kegelapan. Jayabaya juga meramalkan suatu masa yang disebut zaman Kolobendu, zaman penuh penderitaan di mana orang-orang tidak lagi menghargai kebenaran, pejabat korup, dan rakyat kehilangan arah moral. Jika didengar sekarang, apakah kamu merasa kita sedang hidup di masa itu? Banyak yang menganggap ramalan ini masih relevan hingga hari ini, karena menggambarkan krisis moral dan sosial yang nyata. Munculnya teknologi ajaib. Dalam naskah Jangka Jayabaya ada bagian yang menyebut ana jaman wong numpak wesi mabur ing awang-awang lan rembugan adoh tanpa laku. Artinya, akan datang masa di mana manusia naik besi terbang di langit dan berbicara jarak jauh tanpa berjalan. Bayangkan, ratusan tahun lalu, Jayabaya sudah menggambarkan pesawat terbang dan telepon. Dua hal yang sama sekali tak mungkin pada masa itu. Yang keempat, datangnya Ratu Adil. Dan inilah ramalan yang paling legendaris, kemunculan Ratu Adil. Jayabaya meramalkan bahwa setelah masa penderitaan panjang, akan muncul seorang pemimpin bijak yang membawa keadilan
dan kemakmuran bagi rakyat Jawa. Banyak orang sepanjang sejarah Indonesia dikaitkan dengan Ratu Adil. Ini mulai dari Diponegoro, Soekarno, hingga tokoh-tokoh modern saat ini. Namun siapakah sebenarnya Ratu Adil itu? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin dia belum lahir, atau mungkin dia sudah ada di antara kita. Ramalan Jayabaya, mitos atau fakta? Lalu apakah semua ramalan Jayabaya benar-benar ditulis olehnya? Inilah bagian yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Sebagian sejarawan meyakini bahwa banyak ramalan Jayabaya ditulis setelah masa hidupnya oleh para pujangga Jawa kuno untuk menyemangati rakyat yang sedang menderita akibat penjajahan. Artinya ramalan itu bisa jadi bentuk kritik sosial, bukan nubuat ajaib. Namun di sisi lain, banyak juga yang berpendapat terlalu banyak kebetulan yang akurat. Bagaimana bisa seseorang di abad ke-12 membayangkan besi terbang di langit dan orang berbicara lewat benda kecil? Apakah itu hanya kebetulan atau benar-benar penglihatan masa depan? Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Pengaruh ramalan Jayabaya hari ini. Ramalan Jayabaya tidak hanya jadi bagian dari cerita mistis, tapi juga mempengaruhi budaya dan pandangan masyarakat Jawa hingga hari ini. Banyak orang masih membaca jangka Jayabaya untuk menafsirkan masa depan dengan politik, bencana alam, bahkan ekonomi Indonesia. Dan setiap kali terjadi peristiwa besar, mulai dari krisis perang hingga pergantian pemimpin, nama Jayabaya selalu kembali disebut. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol harapan bahwa suatu hari nanti Ratu Adil benar-benar akan datang membawa keadilan bagi semua. Terlepas dari benar atau tidaknya, ramalan Jayabaya mengingatkan kita bahwa masa depan selalu menjadi misteri yang memikat manusia. Apakah semua itu mitos atau memang hasil penglihatan seorang raja bijak dari masa lalu? Kita mungkin tak akan pernah tahu. Yang jelas, setiap zaman memiliki ramalannya sendiri. Dan mungkin sekaranglah waktunya kita menulis ramalan masa depan kita sendiri. Bagaimana menurutmu Sob? Apakah ramalan Jayabaya hanyalah legenda? Atau ada kebenaran tersembunyi di balik kata-katanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Sob. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ada Jejak Misteri. Sampai jumpa di video berikutnya Sob. See you next time.